Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat petang hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita beribadah di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita yakin dan percaya ada contoh nyata di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita datang ke hadiratnya. Kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku atas setiap berkat yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur buat karya yang bagi kami. Itu luar biasa kami rasakan atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami berlekat diri di hadapan-Mu. Kami mau menyembah dan meminta nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Allah hadir di rumah ini. Kau mengurapi setiap kami semuanya. Memberikan bebaskan perjuangan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan ibadah secara online ini. Sebelum kita terima firman Allah, mari kita bersama berdoa. Saya undang Bapak Ibu sekalian bersama berdiri, ya. Kita berdoa agar Roh Kudus mengurapi kita. Bapak yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung kami dari surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini Engkau telah melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, dan memuji memuliakan Tuhan, serta menyediakan hati kita, hati kami, untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami sekalian ya Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan limpahkanlah anugerah-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menangkap setiap kebenaran firman Tuhan secara maksimal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah pada kali ini dengan satu tema, yaitu Yesus Kristus, imam besar keluarga kita. Ya, Yesus Kristus adalah imam besar keluarga kita. Kita harus mengetahui, kita sebagai orang-orang beriman, maka keluarga itu merupakan keluarga kita, merupakan bagian dari keluarga Allah yang besar. Ya, keluarga kita merupakan bagian dari keluarga Allah yang besar dan yang dibangun menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ini Tuhan dengan ibadah online ini ingin merubah pola pikir kita. Mungkin kita sebagai orang Kristen beranggapan bahwa gedung gereja itu adalah bait Allah, ya. Tetapi sesungguhnya yang jadi bait Allah, tempat kediaman Allah, yaitu keluarga, ya, keluarga kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, ya, Efesus 2 ayat 19 dan 20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lalu ayat yang ke-21 dan 22, di dalam Dia, ya, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, ya, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka keluarga dari orang-orang percaya, orang-orang beriman, itu Allah rancangkan keluarga kita ini menjadi bagian dari keluarga Allah yang besar. Ya, tubuh Kristus itulah keluarga Allah yang besar. Ya, puji nama Tuhan. Dan keluarga kita di mana masing-masing anggotanya menjadi anggota tubuh Kristus, ya, berarti keluarga kita merupakan bagian dari keluarga Allah yang besar. Keluarga kita merupakan keluarga Allah yang kecil, yang merupakan bagian anggota dari keluarga Allah yang besar. Dan sekarang ini Tuhan sedang membangun keluarga kita, ya, lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita harus, haleluya, memperhatikan pembangunan rohani keluarga kita. Bukan hanya dibangun secara ekonomi, tapi harus dibangun secara rohani
keluarga kita itu kemudian dikatakan menjadi bait Allah yang kudus. Bait Allah artinya tempat kediaman Allah, ya. Karena Allah itu memang sangat ingin berhadiran, bersemayam di tengah-tengah keluarga kita. Ini luar biasa sekali, ya. Kalau Allah berhadiran di keluarga kita, maka walaupun kita menghadapi dunia yang sedang diguncangkan, yang sedang guncang dalam segala aspeknya, maka keluarga kita tidak akan ikut tergoncangkan karena Allah itu hadir. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita harus mengerti rencana Allah dalam membentuk keluarga. Ya, jadi kalau kita saudara sebagai kaum muda akan menikah, jangan hanya asal menikah, asal punya keluarga, tapi harus mengerti rencana Allah di dalam pembentukan keluarga, yaitu keluarga kita harus menjadi keluarga Allah, keluarga ilahi. Berarti setiap anggota dari keluarga kita harus mengalami kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Ya, setiap anggota keluarga kita tidak cukup hanya jadi orang Kristen, tapi harus mengalami kelahiran baru, ya, menjadi anak-anak Allah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13, di sana dituliskan, ya, Yohanes 1 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang tidak peduli siapapun, tidak peduli latar belakangnya bagaimana, ya, status sosialnya bagaimana, pria atau wanita, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pribadinya, menerima firman-Nya, sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, puji Tuhan, diberinya kuasa atau ekousia, diberinya hak dan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, anak di sini dalam bahasa Yunani-nya teknon, artinya anak dalam arti keturunan. Ya, anak dalam arti keturunan. Jadi kita ini harus dilahirkan baru sehingga kita menjadi keturunan Allah. Dan memang ketika Allah menciptakan manusia, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan menurut citra Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada pada manusia. Manusia itu memancarkan kepribadian dari Allah sendiri. Ya, manusia adalah keturunan dari Allah. Ya, walaupun kita memakai tubuh jasmani, tapi roh yang ada pada kita itu berasal dari dalam Allah. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tetapi semua orang yang menerima Kristus, diberinya kuasa, ekousia, itu hak dan kuasa. Ya, bukan hanya hak tapi juga kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus Kristus. Orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya kita semua mengalami dilahirkan baru. Ya, kita sudah dilahirkan secara jasmani oleh ibu kita, tapi untuk jadi anak Allah kita harus mengalami kelahiran baru, yaitu roh kita ini. Ya, roh kita ini harus menerima, haleluya, pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja menggarap roh kita ini sehingga roh kita ini mengalami kelahiran baru. Sifat-sifat ilahi dikembalikan pada roh kita. Roh kita disucikan oleh kuasa darah Kristus. Roh kita bisa
berhubungan kembali, berkomunikasi dengan Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa. Ya, artinya kita sebagai anak-anaknya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan sebagai anak-anak Allah, maka kita harus terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Ya, bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Dan apa tandanya orang yang dewasa rohani? Orang yang dewasa rohani itu diberi kemampuan oleh Tuhan mengerti kehendak Bapa. Ya, mengerti kehendak Bapa dan diberi kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Ya, saudara sekalian, ini akan terjadi dalam hidup kita ini. Ya, makin lama kita akan makin mahir menangkap suara Tuhan dan makin mahir bisa melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Ya, nah kalau kita melakukan kehendak Bapa, maka kita menjadi keluarganya Tuhan. Ya, dan itu harus dilakukan kompak oleh seluruh anggota keluarga kita. Ya, saudara sekalian, oleh seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita harus dididik, bukan saja dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak orang tuanya, tapi juga bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Bapa kita yang di surga. Ya, Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-49 dan 50. Matius 12 ayat yang ke-49 dan 50. Lalu katanya, ya, kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ya, ini ibuku dan ini saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, puji Tuhan, Tuhan menunjuk murid-muridnya. Dan dia berkata, ya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi berarti keluarga dari Allah, keluarga Bapa. Untuk itu, saudara sekalian, kita harus menjadi murid-muridnya Kristus. Ya, jangan sekedar jadi anggota gereja. Ya, tapi jadi murid-muridnya Tuhan yang menekuni pengajaran Kristus dengan benar, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, yang punya gairah untuk apa? Untuk mengerti dan menghayati firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, sebab itu keluarga kita juga disebut bait suci. Kalau keluarga kita ini merupakan keluarga Allah, maka Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita menyebut Allah itu yaitu Bapa. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita berdoa, hendaklah berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Ya, puji Tuhan. Jadi Allah sebagai Bapa itu mau hadir di tengah keluarga kita. Sebab seluruh anggota keluarga kita itu telah dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus dan firman, menjadi anak-anak daripada Bapa, anak-anak Allah, di mana Bapa itu mau menumbuhkan kita menjadi anak-anak Bapa surgawi yang bisa mendengar segala apa yang menjadi kehendak Bapa dan melakukannya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi bukan gedung gereja yang merupakan bait suci, tetapi keluarga yang merupakan bait suci Allah yang hidup. Jadi dengan adanya apa itu di seluruh dunia ini, ya, Tuhan izinkan terjadi pandemi virus corona ini untuk merubah pola pikir umat Kristen di seluruh dunia. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu
membanggakan gedung gereja yang megah, yang mentereng. Sebab bukan itu, saudara sekalian, tapi keluarga inilah yang merupakan bait Allahnya Tuhan, bait sucinya Tuhan. Kalau keluarga kita harmonis, kalau keluarga kita ini semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, Allah berhadirat, dan inilah yang terindah. Bukan gedung gereja. Ya, gedung gereja itu bangunan manusia yang membuat manusia, tapi keluarga yang indah, yang rohani, yang mengasihi Tuhan, yang suci dan kudus, itulah Allah sendiri, Bapa yang di surga, yang mengerjakan dan membangunnya lewat Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, nah, setiap bait suci, ya, harus ada imam besar. Ya, setiap bait suci harus ada imam besarnya. Kita tidak bisa menyembah Allah begitu saja, harus lewat perantara, yaitu imam besar yang ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi menjadi imam besar itu harus ketetapan dari Allah, bukan ketetapan manusia. Dalam zaman Taurat, Allah menetapkan Harun, kakak Musa. Ya, Harun itu kakaknya Nabi Musa sebagai imam besar. Dan jika ia meninggal, maka digantikan oleh anak lelakinya yang sulung. Demikian turun-temurun. Itu pada zaman Taurat. Sekarang tidak di zaman Taurat lagi. Ya, namun sekarang Yesus Kristuslah yang menjadi imam besar kita yang kekal. Ya, kalau Harun manusia sebagai imam besar, ya tidak bisa kekal. Ya, akan bisa sakit, akhirnya mati, dan dilanjutkan oleh keturunannya. Ya, kalau itu setelah hukum Taurat, anak lakinya yang sulung. Ya, tapi Yesus Kristus adalah imam besar kita yang kekal. Jadi ibadah keluarga kita itu, ibadah keluarga itu satu ibadah yang bernilai tinggi, yang berbobot, ya, yang indah. Walaupun ibadah saudara mungkin di rumah yang sederhana, ya, sederhana sekali, ya, ya mungkin di gubuk yang sederhana, tapi kemuliaan itu tidak ditentukan oleh rumah, saudara sekalian, tapi ditentukan di mana kalau kita sebagai keluarga menyadari ketika kita sedang beribadah, 2-3 orang bersekutu, berkumpul, maka Yesus Kristus imam besar itu hadir. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi nilai ibadah kita tidak ditentukan oleh megahnya gedung gereja, tata cara yang memuaskan jiwa, yang dibuat begitu kusuk, ya toh. Wah, dengan tata cara yang wah, begitu agung, ya, kusuk, ritual yang mengagumkan, ya, pakaian mungkin seragam, pakaian imam yang mahal-mahal harganya, mentereng. Bukan itu, saudara sekalian, ya, tetapi kehadiran imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ibadah tanpa imam besar itu tidak ada artinya, tidak bisa. Ya, puji nama Tuhan, ya. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Ya, kalau dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan dari Allah Bapa, berarti dia menjadi imam besar, dan itu berarti menjadi pengantara kita dengan Allah. Maka imam besar itu harus manusia. Harus manusia, tidak bisa malaikat jadi imam besar, harus manusia. Sebab imam besar itu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, maka harus manusia. Dan Yesus itu adalah dia 100% manusia, tapi dia sebenarnya juga Allah, 100% Allah, maka dialah yang paling tepat menjadi imam besar. Ya, dalam Ibrani 7 ayat yang ke-24 dan 25 mengatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ya, dia imam besar yang kekal.
tugasnya sebagai imam tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya, karena itu Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, oleh Yesus sebagai pengantara datang kepada Allah. Ya, saudara sekalian, jadi untuk datang kepada Allah itu imam besarnya harus Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Ya, maka Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, oleh Kristus datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Ya, Yesus di surga, ya, hidup senantiasa menjadi pengantar, ya, atau juru syafaat bagi orang-orang yang percaya. Ya, puji nama Tuhan. Lalu ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Imam besar yang seperti Yesus itulah yang kita perlukan. Ya, bukan imam besar yang dari manusia di dunia ini. Ya, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh. Ya, yang saleh. 2, tanpa salah. Imam besar selain Yesus pasti banyak berbuat salah. Kesalahannya pun seringkali diragukan. Yang ketiga, tanpa noda. Tanpa noda. Yang keempat, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Terpisah dari orang-orang berdosa, betul-betul kudus. Ya. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Makanya dikatakan Dia duduk di sebelah kanan dari Allah. Kedudukan yang tertinggi. Di situ Dia bertugas sebagai imam besar, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Imam besar kalau itu manusia biasa, selalu saja ada kesalahannya, ada dosa. Dikatakan yang setiap hari, ya, mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Ya, sebab itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, imam-imam besar, kalau itu manusia biasa, ya, mereka mempersembahkan korban binatang, domba, kambing atau lembu. Ya, itu menurut peraturan hukum Taurat. Ya, tetapi Yesus tidak mempersembahkan korban binatang, tidak mempersembahkan korban domba, kambing atau lembu, tapi dirinya sendiri yang dikorbankan. Makanya Dia disebutkan yaitu anak domba Allah. Ya, dirinya sendiri yang dikorbankan di atas kayu salib sebagai korban. Bukan karena Dia berdosa, tidak, tapi karena Yesus itu menanggung dosa seisi dunia, sehingga Dia harus mengkorbankan. Ya, bukan binatang, tidak bisa, tapi dirinya sendiri, sebab Dia adalah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Alkitab mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan kelahirannya bukan oleh manusia, tapi oleh Roh Kudus, ya, yang meminjam rahimnya Maria. Puji nama Tuhan. Ya, dan Dia dilahirkan memang untuk mengkorbankan dirinya sendiri sebagai korban penebusan atas dosa, dan sekaligus Dia menjadi imam besar. Ya, saudara sekalian, jadi saudara,
kita ini jangan mengecilkan, wah ibadah kok di rumah, kok cuma dengan beberapa orang, rasanya kok orang mantep, ya rasanya kok orang ibadah yang nek gedung gereja, nek iso gedung gereja sing gede, yang megah, mentereng, ya saudara sekalian, yaitu pola pikir yang salah saudara sekalian. Ibadah dalam keluarga itu kalau saudara ibadah seperti sore hari ini itu indah di hadapan Tuhan. Ya banyak orang-orang itu beribadah di gereja, tapi keluarganya mocar-macir. Ya mungkin hanya suami saja atau istri yang ibadah, anaknya di mana? Tidak pernah pergi gereja. Nah kalau sekarang ini seluruh keluarga. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga saudara yang tercecer, saudara harus meraih dia untuk datang. Ya, saudara sekalian, untuk datang. Ya. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Ini kutuliskan kepada kamu. Jadi, ya firman Allah itu ditulis jadi Alkitab supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, jadi pentingnya kita belajar firman yang tertulis ini. Ya pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Artinya kita mempunyai seorang imam besar, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia ada pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Luar biasa. Ya, puji Tuhan, bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Dia mencari pendamaian. Ya, lewat pengorbanannya di kayu salib kita bisa diperdamaikan kembali dengan Allah, dipersekutukan kembali karena dosa-dosa kita telah dihapus dengan darah Kristus. Ya, saudara sekalian, yang bisa menghapus dosa itu hanya darah Kristus. Ritual-ritual di gereja bagaimanapun usuknya tidak bisa menghapus, tapi hanya darah Yesus yang bisa menghapus segala dosa kita. Nah, puji nama Tuhan, ya. Sebagai pengantara kepada Bapa berarti sebagai imam besar. Dengan demikian maka keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa disucikan dan dalam pendamaian. Ini keluarga yang luar biasa sebenarnya. Keluarga yang senantiasa disucikan dan dalam pendamaian. Ya, pendamaian dengan Allah dan pendamaian dengan sesama anggota keluarga. Ya, keluarga seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, Yesus Kristus imam besar yang penuh belas kasihan sanggup menolong kita. Ya, Alkitab mengatakan Yesus itu imam besar yang penuh belas kasihan dan sanggup menolong kita. Yesus tidak hanya mandek karena belas kasihannya, tapi akan turun tangan untuk menolong kita. Ya, dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17, ya, Ibrani 2 ayat yang ke-17, ya, saya tulis dalam Alkitab versi King James yang diterjemahkan, karena di dalam segala sesuatu haruslah ia menjadi serupa dengan saudara-saudaranya. Itu kita ini. Ya, harus menjadi serupa sebagai manusia. Ya, sebab imam besar itu harus manusia. Supaya ia boleh menjadi apa? Seorang imam besar yang berbelas kasihan dan setiawan di dalam segala perkara yang berkenaan kepada Allah untuk membuat pendamaian bagi dosa-dosa umatnya. Nah, untuk ini dia harus mati di kayu salib, ya, harus mengadakan pendamaian dengan darahnya. Sebab di dalam keadaan itu ia sendiri telah menderita tatkala dicobai,
maka ia pun dapat menolong orang-orang yang dicobai. Sebagai manusia, Yesus itu juga memiliki pengalaman penderitaan. Bahkan penderitaan yang terdahsyat, yang paling berat itu dialami oleh Yesus. Sebagai manusia, ya, tidak ada manusia di dunia ini yang penderitaannya melebihi Yesus. Ya, Yesus itu menderita, ya, bukan karena dia berbuat salah, bukan karena melanggar hukum, tetapi karena menanggung dosa seisi dunia dan menjadi korban pendamaian bagi seisi dunia ini. Dia menderita lahir dan batin, ya, luar biasa. Dan karena dia pernah merasakan penderitaan yang hebat dan ujungnya di kayu salib yang dahsyat itu, maka oleh sebab itu Yesus itu punya perasaan empati, penuh belas kasihan kepada orang yang menderita. Sebab Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan sebagai manusia, pernah mengalami itu, maka dia mudah sekali hatinya berbelas kasihan kepada manusia yang menderita. Ya, itu sudah sifatnya Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ya, kita harus percaya Tuhan itu berbelas kasihan. Banyak orang yang belum begitu percaya, sehingga kalau doa bagaimana, Tuhan, mohon belas kasihanmu Tuhan, tolong belas kasihanmu Tuhan. Yesus itu sudah berbelas kasihan, ya, dan dia mau tolong kita asal kita mau datang kepada dia. Dan dia adalah pengantara antara kita dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, Yesus Kristus imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Yesus Kristus imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebab kita pernah jadi manusia, karena sebab Yesus pernah jadi manusia, telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ya. Nah, Ibrani 4 ayat yang ke-14, ya. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus mendeklarasikan, ya, dengan iman, Yesus adalah imam besar agung. Dia anak Allah yang telah melintasi segala langit. Ya. Nah, ayat ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bukan. Ya, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, telah dicobai dengan segala macam pencobaan, ya, oleh iblis, ya, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, sebab itu mari saudara sekalian, yang lewat ibadah keluarga ini kita menghampiri tahta Allah. Tahta Allah itu disebut tahta anugerah, tahta kasih karunia. Ya, saudara sekalian, dan untuk apa? Mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita harus bersabar, pasti pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada saudara. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, digoncangkan bagaimanapun, ya, tangan Tuhan siap untuk menolong kita asal kita mau datang kepada Dia. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus imam besar tidak pernah melupakan kita sebagai miliknya. Kita senantiasa ada di hatinya. Imam besar selalu menaikkan syafaat bagi miliknya. Ya, Yesus Kristus imam besar tidak pernah melupakan kita sebagai miliknya. Kita senantiasa ada di hatinya.
imam besar selalu menaikkan syafaat bagi miliknya. Ya, nah ini dicerminkan yaitu ketika Harun kakak Musa menjadi imam besar. Dia sebagai imam besar kalau melaksanakan tugasnya harus memakai pakaian khusus, pakaian imam besar. Ya, dalam kitab Keluaran 28 ayat yang ke-12b mengatakan, maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Ya, jadi pada pakaian imam besar itu ada tutup bahu. Ya, di bahunya, di pakaian itu ada yang namanya tutup bahu, dan di tutup bahunya itu tercantumkan nama dari 12 anak lelakinya Yakub. Ya, saudara sekalian, nah puji Tuhan, artinya imam besar Harun mempunyai tanggung jawab beban untuk senantiasa menaikkan doa syafaat bagi putra-putra Yakub, yang kemudian dari 12 putra Yakub itu akan menjadi 12 suku bangsa Israel. Ya. Kemudian ditambah lagi dalam kitab Keluaran 28 ayat yang ke-29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel. Israel itu artinya Yakub, ya. Yakub diganti nama menjadi Israel. Pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan jadi pada pakaian imam besar itu ada yang, dan di pakaian itu ada tutup dada, dan pada tutup dada itu ada 12 permata, dan di tiap permata itu tercantum nama dari 12 nama putranya Yakub. Ya, artinya seorang imam besar, ya, di hatinya harus ada nama dari 12 putra Yakub itu yang kemudian akan membentuk bangsa Israel. Ya, nah, ya, ini semua merupakan bayangan. Ya, perjanjian lama itu bayangan, perjanjian baru itu wujud. Ya, Abraham itu melambangkan Allah Bapa, Ishak melambangkan Allah Sang Putra, Yesus, Yakub melambangkan Roh Kudus. Anak-anak Yakub, putra Yakub, lambang dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Ya, Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap hati manusia yang percaya terima Yesus untuk dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Dan setiap anak Allah yang telah dilahirkan baru itu menjadi miliknya Tuhan, dan selalu ada di hatinya Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Ya, ini doanya Yesus kepada Allah Bapa. Ya, ini doanya Yesus kepada Allah. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ya, ini doanya Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, itu murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya. Ya, firman disampaikan pada muridnya, murid-muridnya menerimanya, tidak ada yang menolak. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dari Allah, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya itu utusan Allah. Ayatnya ke-9, aku berdoa untuk mereka, untuk murid-muridnya, ya, yang telah dilahirkan baru jadi anak Allah, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu,
milik Bapa, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan saudara. Kalau sudah milik Allah, Tuhan tidak pernah melupakan. Dan dia sebagai pendoa syafaat, imam besar, selalu berdoa untuk kita. Luar biasa ya. Jadi keluarga kita merupakan keluarga yang diperhatikan oleh Tuhan. Keluarga yang selalu diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan anggota keluarga kita. Sebab itu ya, kita memeriksa bagaimana keadaan keluarga kita. Bahkan bukan hanya keluarga kita yang di rumah, tapi keluarga besar kita. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, saudara berkewajiban untuk bersaksi, untuk membawa mereka agar jadi miliknya Tuhan. Puji nama Tuhan, sehingga kita akan bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, puji nama Tuhan, dan seluruh keluarga kita diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa, dan kita akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ya, kami datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembah-Mu. Haleluya.
ya Bapa, Engkau telah membukakan mata rohani kami bahwa keluarga yang kami miliki, Tuhan punya rencana yang luar biasa agar seluruh keluarga kami menjadi anggota dari keluarga Allah yang besar. Tubuh Kristus adalah keluarga Allah yang besar, dan setiap keluarga kami, keluarga orang-orang beriman, menjadi bagian dari keluarga Allah yang besar, yang juga sedang dibangun oleh Tuhan menjadi bait sucinya Allah, menjadi tempat kediaman Allah ya Tuhan, di mana Allah mau berhadirat. Haleluya. Dan untuk itu ya Tuhan, Engkau telah menyediakan dirimu sebagai imam besar yang dari surga, yang telah mengkorbankan bukan darah binatang, tapi mengkorbankan dirimu sendiri di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang telah menanggung dosa seisi dunia ini. Dosa kami, dosa keluarga kami telah ditanggung oleh Kristus. Haleluya. Dan supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Kami yang tadinya setru Allah menjadi sahabatnya Allah, karena segala dosa kami telah dihapuskan darah Kristus. Dan kami dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan tolong kami sekalian. Kami juga berdoa, ya Tuhan, mungkin ada salah satu anggota keluarga kami yang telah meninggalkan Tuhan atau tidak mau percaya kepada Engkau ya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, akan Kau menjamah seluruh anggota keluarga kami, apakah itu menantu, anak atau cucu. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat mereka agar mereka boleh sadar, bertobat, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melawat setiap pribadi keluarga kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus penyakitnya. Haleluya, diusirkan dan kesembuhan ilahi menjamah. Haleluya, anggota keluarga kami itu ya Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau tolong semuanya ya Tuhan. Engkau akan campur tangan sehingga segala macam problem yang ada di keluarga kami dapat diselesaikan karena campur tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Haleluya, dan bawakan kami untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih bertekun dalam firman dan doa. Terima kasih, kekasih Tuhan. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga saudara sampai Maranatha, sampai Tuhan datang pada yang kali yang kedua. Yang percaya katakanlah amin.